adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Hari ini ada Kak Ruth, terus ada Kak Evan di sini sebagai gitaris, lalu nanti yang membawakan cerita ada Kak Marsha. Nah, pada udah sarapan belum semuanya? Atau baru bangun ya? Oke, supaya semangat hari ini, ada sukacita di Impa Koinonia. Dahsyat, luar biasa. Yes, sekarang kita bangkit berdiri dulu, kita mau nyanyi satu lagu. Jalan serta Yesus, tahu kan lagunya? Yuk kita nyanyi lagu itu. Oke adik-adik, kita udah nyanyi satu lagu tadi. Sekarang kalau punya Kidung Ceria, yuk kita siapin Kidung Cerianya. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang malam, sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak, dan di pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat dan segar. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah mengumpulkan kami melalui ibadah online di hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami, pimpin kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan kita hari ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi, Sabdamu Abadi. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Marsha. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bertemu dengan Kak Marsha. Hari ini kakak mau membawa berita firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik buka dulu Alkitabnya dari Amsal. Kitab Amsal itu di perjanjian apa ya? Di perjanjian lama. Yuk kita cari Amsal pasal 1 ayat 8. Kalau sudah,
kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami boleh dapat mengikuti IMPA di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga kakak Layan yang akan membawakan cerita, kiranya Engkau berikan juga hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita baca bareng-bareng ya, Amsal pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, adik-adik, Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Amsal ini berisi didikan, nasihat, pengetahuan akan hikmat, dan juga berisi dengan pengajaran. Hikmat itu apa ya, Kak? Tadi Kakak sempat menyebutkan tuh ada hikmat, pengetahuan akan hikmat. Hikmat itu adalah pengertian yang kita minta dari Tuhan. Pengertian yang dimana kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita. Kita harus tahu nih, hikmat itu menentukan bagaimana kita menerima nasihat yang baik untuk kita. Salah satu tokoh Alkitab yang meminta hikmat itu adalah Raja Salomo. Adik-adik pasti kenal dong Raja Salomo itu siapa? Kakak jelasin dulu ya Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Raja Salomo termasuk adalah anak dari Raja Daud. Ya, adik-adik pasti sudah nggak asing dengan cerita Raja Salomo, yang dimana dia dikenal sebagai raja yang berhikmat. Nah, Raja Salomo suatu hari dihadapkan oleh suatu perkara tentang dua ibu yang memperebutkan seorang anak. Nah, jadi suatu malam ada dua orang ibu, kita sebut aja ibu A dan ibu B. Ibu A tidur dengan anaknya dan ibu B tidur dengan anaknya lagi di dalam satu rumah. Tapi ternyata adik-adik, ibu A tertidur dan akhirnya menindis anaknya sehingga anaknya itu mati adik-adik. Nah, karena merasa sedih, akhirnya ia dengan diam-diam menukar bayinya yang sudah mati dengan bayi si ibu B. Tapi akhirnya Salomo tahu nih adik-adik, karena Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Salomo tahu mana ibu yang asli dari anak ini. Kita bisa tahu bahwa si ibu A berkata kepada si Raja Salomo, "Raja, tidak apa-apa, bagi dua aja anaknya. Saya pun gak masalah." Berbeda dengan si ibu B. Si ibu B bilang kepada Raja Salomo, "Raja, biarkanlah anak ini untuk si ibu A. Saya gak masalah jika anak ini harus untuk ibu A." Akhirnya dengan hikmat, Salomo tahu bahwa yang ibu kandung dari si anak ini adalah ibu B. Nah, bacaan kita hari ini dari Amsal 1 ayat 8. Nah, dari sini kita belajar bahwa didikan orang tua, didikan ayah, dan ajaran ibu itu adalah penting bagi kita anak-anak. Didikan ayah itu mengajarkan kita untuk disiplin. Cara penyampaiannya pun tegas adik-adik. Kadang juga ada hukuman kayak gitu. Tapi berbeda dengan ibu. Ibu itu menyampaikan dengan lemah lembut, dengan halus. Tapi adik-adik harus ingat bahwa apa yang dilakukan oleh kedua orang tua adik-adik itu untuk kebaikan adik-adik juga. Adik-adik harus ingat, apapun nasihat yang disampaikan oleh orang tua itu penting. Adik-adik boleh lihat dari Raja Salomo. Raja Salomo itu menjadi raja yang berhasil, orang yang berhasil, karena dia mendengarkan apa kata orang tuanya, apa kata
ayah dan ibunya adik-adik. Sehingga dia menanamkan dengan sungguh bahwa nasihat, ajaran, didikan orang tuanya yang bersumber dari firman Tuhan itu penting. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus ingat bahwa nanti nasihat yang diberikan oleh orang tua adik-adik kelak itu akan adik-adik ingat untuk menghadapi suatu masalah, suatu tantangan, adik-adik bisa menyelesaikannya dengan mengingat bahwa orang tua saya pernah nih bilang seperti ini ke saya. Akhirnya adik-adik bisa menyelesaikan masalah adik-adik. Nah, adik-adik kita mau nonton film dulu ya. Adik-adik duduk tenang. Mari kita simak filmnya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik sudah kan nonton filmnya? Apa sih yang dilakukan si Lala tadi? Iya, Lala sudah diberitahu oleh orang tuanya, oleh mama papanya, bahwa nggak boleh berdiri di depan kipas angin, nggak boleh makan es krim kebanyakan, nanti sakit. Tapi apa ya yang dilakukan sama Lala? Lala nggak mendengarkan. Justru dia tetap melakukannya, melanggar nasihat dari orang tuanya. Akibatnya apa? Akhirnya sakit. Nah, kita mau diingatkan adik-adik bahwa nasihat orang tua itu penting. Adik-adik kan sekarang belajar dari rumah nih. Nah, orang tua kan harus mendampingi adik-adik di rumah. Adik-adik harus dengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua adik-adik. Jangan lupa juga dengan perkataan atau nasihat guru-guru adik-adik. Gitu. Terus jangan lupa berdoa, baca firman Tuhan. Itu termasuk nasihat yang paling penting adik-adik. Dan jangan melawan kepada orang tua. Nah ya, nasihat yang paling penting nih adik-adik. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ini termasuk dari nasihat yang paling penting. Ya kan adik-adik? Agar kita terhindar dari virus COVID-19. Adik-adik juga kalau misalnya melakukan yang 3M tadi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, berarti adik-adik sudah menyelamatkan diri adik-adik, menolong orang lain maupun dari adik-adik sendiri. Jadi adik-adik harus ingat ya, harus tetap diingat bahwa nasihat yang dikatakan oleh orang tua maupun melalui firman Tuhan itu adalah penting, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik senantiasa. Amin.
Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 337, kami sebagai anak-anak. Ayo Kaitan. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah boleh disampaikan melalui firman ini boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat, didikan maupun ajaran dari orang tua kami, terlebih dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami mau berdoa menyerahkan adik-adik layan kami yang ada di rumah, yang saat ini ya Tuhan harus belajar dari rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka senantiasa, kesehatan juga Engkau tambahkan, hikmat, sukacita, dan damai sejahtera kiranya Engkau tambahkan selalu kepada adik-adik layan kami ya Tuhan. Berkati juga untuk orang tua yang senantiasa mendampingi adik-adik yang boleh belajar di rumah. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan, untuk kiranya orang tua kami boleh dapat menuntun mereka, mendewasakan mereka di dalam iman, di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau memberkati negara kami ya Tuhan dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Engkau berkati pemerintah, kiranya apapun yang kebijakan yang mereka ambil, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka ambil seturut dengan kehendak Tuhan saja. Engkau berkati juga aparat TNI dan Polri yang senantiasa ikut untuk menanggulangi COVID-19 ini ya Tuhan, terutama para medis yang harus berada di garda terdepan ya Tuhan. Engkau kiranya berikan mereka selalu kesehatan, sukacita, harapan ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terpapar virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kau berikan mereka sukacita, pemulihan sungguh ya Tuhan kepada mereka, agar mereka boleh dapat sembuh kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, dimanapun berada ya Tuhan, terkhususnya GPIB Kononia. Meskipun kami harus secara daring ya Tuhan, kiranya senantiasa boleh ada persekutuan kasih di antara kami dengan keluarga. Berkati juga Ibu Pendeta, majelis, petugas yang bertugas ya Tuhan, petugas live streaming juga Engkau berkati. Kiranya senantiasa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah akan segala dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Dan Engkau kiranya senantiasa memberkati kami dalam minggu yang ke depan. Kiranya Tuhan Yesus yang boleh berada di depan kami, memegang tangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami cobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Marsha. Sekarang kita mau persembahan, yuk kita siapin dulu persembahannya. Nah, persembahannya adik-adik boleh taruh di amplop, lalu nanti amplopnya boleh dikasih ke mama atau papa untuk dibawa ke gereja ya adik-adik. Oke, kalau persembahannya sudah siap, kita mau nyanyi Ku beri persembahan. Oke? Adik-adik, kita mau masuk ke doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami juga boleh menyalurkan berkat kami melalui persembahan kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini, agar dapat memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mau selesai ibadahnya. Ingat gak tadi Kak Marsha bilang apa yang 3M? 1, memakai masker, mencuci tangan, lalu kalau keluar harus menjaga jarak juga ya adik-adik. Jangan lupa makan makanan yang sehat, lalu minum air putih yang banyak. Nah, sekarang kita mau selesaikan ibadah kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang ibadah kami sehingga kami boleh menyelesaikan ini dengan baik. Tuhan, kami juga mau tolong berkati adik-adik kami semua yang hari ini bisa ikut ambil bagian dalam ibadah kami. Tuhan, berkatilah juga kami yang akan selanjutnya melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan mau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.